Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Seninnya ketemu lagi samiku di Silampari Sepekan. Minggu 2 April 2023. Banyak berita-berita padan yang kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Pelaku yang bunuh anggota Panwaslu Kelurahan dan Desa di Kecamatan Selangit yang mati di Tuja pas Jumat kemarin berhasil diamankan kurang dari 24 jam. Diduga pelaku bunuh korban dikarenakan masalah sepele, cuma selisih paham di jalan. Tak sampai 24 jam, Satreskrim Polres Musirawas berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan RN yang merupakan petugas panitia pengawas pemilu Kelurahan Desa PKD Desa Karangpanggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Diduga tersangka pembunuhan tersebut adalah BM, warga Batu Gane, Kecamatan Selangit. Tersangka dibekuk pada Sabtu kemarin sekitar pukul 2 siang di Desa Pasenan, Kecamatan Estel Ulu, Trawas. Pembunuhan dilakukan tersangka terhadap korban pada Jumat 24 Maret, sekitar pukul 3:30 sore, di Jalan Poros dekat rumah tersangka di Dusun 3 Desa Batu Gane. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, berupa sebilah pisau yang digunakan tersangka, serta pakaian korban. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo menceritakan, kronologi kejadian pada Jumat sore sekitar pukul 3:30, korban dengan menggunakan mobil melintas di depan rumah tersangka. Saat itu tersangka hendak menyeberang jalan. Korban yang mengendarai mobil bersama 4 rekannya mengerem mobil secara tiba-tiba. Kemudian korban yang tidak menaruh rasa curiga langsung turun dari kendaraannya dan mendekati tersangka. Namun tersangka yang merasa tidak terima langsung merangkul pundak korban. Dan pada saat itulah, tersangka mencabut pisau yang ada di pinggang dan langsung menusuk korban berkali-kali, hingga korban langsung terjatuh dan tersungkur. Untuk motif masih simpang siur. Saat ini dari pihak penyidik pun juga sama masih berupaya untuk mendalami, tapi memang informasi awal ketersinggungan pada saat yang bersangkutan akan menyeberang dari depan rumahnya karena posisi jalan itu kurang lebih sekitar 10 meter dari rumahnya. Rumahnya, kemudian itu depan jalan itu sudah jalan poros. Nah disitulah kendaraan dihentikan, korban turun, kemudian karena tidak ada perasaan curiga, korban dirangkul, pelaku mencabut pisau yang dimiliki kemudian menusuk berulang-ulang kali. Tapi untuk motif kami masih akan terus dalami. Saat ini kita masih terkait dengan pasal 338 KUHP terkait dengan pembunuhan. Namun tentunya kami juga akan melihat hasil nanti dari proses pemeriksaan karena mungkin bisa dapat berkembang terhadap hal yang lain. Tapi untuk saat ini masih kami fokus terkait pasal 338 KUHP. Tim Liputan Silampari TV. Tersangka begal sadis kena sial pas ngejalan ke aksinya. Pasalnya motor yang dibawa tersangka tertinggal pas ngejalan ke aksi begal. Dan sialnya lagi ternyata motor tersangka punya surat menyurat yang lengkap sementara motor korban tidak punya surat menyurat yang lengkap. Tersangka begal sadis asal Tanjung Merindu, Desa Simpang Beliti Palak Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Iil. Begal sadis tersebut terbilang apes saat melancarkan aksinya. Pasalnya, diketahui tersangka Iil melakukan aksi begal motor bersama dengan seorang temannya yang saat ini masih menjalani hukuman. Tersangka melakukan begal motor dengan melukai korbannya menggunakan senjata tajam. Saat melancarkan aksinya, motor yang dipakai tersangka tertinggal di tempat kejadian perkara. Awalnya aksi tersangka berjalan mulus. Mereka beraksi dengan menaiki motor Honda Revo berboncengan. Lalu di Jalan Poros, Ceremetaba, Kelurahan Ceremetaba, tersangka menghadang dan memepet motor Honda Beat yang dikendarai korban. Selanjutnya, korban dilukai dengan tajam, hingga akhirnya rekan Iil berhasil mengambil motor dan kabur. Namun naasnya bagi tersangka Iil,
Saat hendak kabur menaiki motor Honda Revo miliknya, ternyata korban melawan. Dan saat itu tersangka Iil panik sehingga memilih meninggalkan motornya di lokasi. Kemudian korban mendapatkan motor yang dikendarai tersangka. Sedangkan tersangka Iil memilih kabur dengan rekannya menaiki motor korban. Saat diwawancarai, tersangka Iil mengaku motor Revo yang digunakan untuk beraksi merupakan punya orang tuanya dengan kondisi surat menyurat lengkap. Sementara untuk kondisi motor korban yang dicuri tersangka tidak memiliki surat menyuratnya. Kembali Iil mengaku jika motor korban dijual di daerah Simpang Nibung dengan harga Rp3.500.000 dan uang tersebut dipakai untuk kabur dan bersembunyi di Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kenal sama pemiliknya? Tidak ada kenal. Lah kok ketahuan? Kan ada motor yang kami pakai itu ketinggalan di sana di TKP. Berarti kamu begitu ngambil motor itu ketahuan sama orangnya, kamu kabur, bawa motor korban, motor kamu sendiri Ketinggalan, ditarik uang. diambil ini orang. Korban. Iya, diambil korban. Tukaran berarti? Iya, Pak. Ya. Tukaran atau tukar tambah? Tukar, tertukar. Tertukar berarti ya. Motor kamu apa? Revo Absolut. Revo Absolut. Terus motor korban apa? Beat. Apa? Beat. Beat. Ya untung dikit Pak ya. Hah? Motor umpu. Motor Wongpo. Iya, motor umpu. Motormu lengkap suratnya? Lengkap, Pak. Motor umpu. Nah. Motormu lengkap suratnya? Lengkap, Pak. Terus motor yang kau curi lengkap juga? Tidak. Ada atik surat-surat. Ya. Tim Liputan Silam Padi TV. Akibat kejadian angin puting beliung yang menerjang Kelurahan Simpang Priok, 2 RT kelurahan tersebut RT 5 sama RT 6 mengalami kerusakan yang cukup parah. Ada 41 rumah di RT 2 mengalami kerusakan dan 3 orang mengalami luka-luka. Terlihat warga di Kelurahan Simpang Priuk RT 5 tengah melakukan aktivitas gotong royong, membetulkan dan merapihkan atap rumah seperti seng, atap serta membersihkan lantai yang berserakan dan beterbangan. Akibat angin puting beliung yang menerjang warga di Kelurahan Simpang Priuk pada Selasa sore kemarin. Seperti yang diketahui, menjelang waktu berbuka puasa Selasa sore kemarin, warga RT 5 Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, diterjang bencana angin puting beliung. Angin puting beliung tersebut merusak rumah warga di 2 RT di Kelurahan Simpang Priuk. Namun, yang mengalami kerusakan cukup parah ada di RT 5 dan RT 6. Kepada Silam Pari TV, Ketua RT 5 Muhammad Jamil mengatakan, di RT 5 yang mengalami kerusakan rumah ada 26 rumah, dan yang rusak berat ada 10 rumah. Untuk yang mengalami luka-luka, berat dan ringan ada 3 orang. Sementara, untuk di RT 6 sedikitnya ada 15 rumah yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Dan itu di tanggal 2 kemarin, tanggal 28 sore sekitar pukul 17.30 di saat warga sedang mempersiapkan buka puasa dan banyak pedagang di sekitaran sepanjang jalan Poros Haji Muhammad Soeharto, tiba-tiba hujan deras datang disertai dengan air yang sangat kencang. Sehingga banyak rumah-rumah yang seperti kita lihat sama-sama atapnya terlepas dari rumah. Mungkin harus 5 yang mengalami kerusakan rumah itu sekitar 26 orang total di data saya. Yang berat sekitar 10 rumah yang sangat berat. Kemudian tuh luka-luka ringan dan berat ada 3 orang. 1 orang atas nama Erni Hendriani, dia luka di pelipis, kemudian Bapak Suroso jatuh terus pingsan, yang kemudian Bapak Sabariman dia terjatuh
karena menghindari dari reruntuhan seng, kemudian kakinya tergelis, pinggulnya, engselnya tergeser kayak gitu. Sementara warga RT 5 Bambang menceritakan, pada saat kejadian angin puting beliung, dirinya tengah berjualan sate di warung miliknya. Dan tiba-tiba hujan deras dan angin datang dari arah Muara Beliti. Dengan cepat, angin mengangkat seluruh atap dan seng sehingga berterbangan ke atas. Sementara untuk dagangannya hancur serta gerobak sate juga ikut rusak akibat angin puting beliung tersebut. Dan kerugian yang dialaminya dari insiden angin puting beliung tersebut lebih dari 3 juta rupiah. Ya, hari itu hujan deras. Tiba-tiba hujan angin kencang ngadep ke sini, ke arah sini. Jadi ya pucuk ini ngangkat semua. Itu aja. Atas kita langsung ngungsi atau gimana, Mas? Ya tetap di sini. Terus? Ya gitulah. Tim Liputan Silam Pari TV. Rame di media sosial, emak-emak melawan dan marah-marah sama anggota Satuan Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau karena tidak terima motor anaknya ditilang. Menyikapi rekaman video yang viral tersebut, Kapolres Lubuk Linggau melakukan klarifikasi dengan mempertemukan perekam video dengan anggota Satlantas. Belakangan terakhir viral di media sosial masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, yang berisi rekaman video emak-emak tengah melabrak petugas lalu lintas dikarenakan tidak terima anaknya terkena tilang. Menyikapi viralnya video tersebut, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi langsung melakukan pertemuan antara emak-emak yang marah dan perekam video, serta anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau pada Kamis sore kemarin. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk klarifikasi dan konfrontir terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau yang melakukan penindakan di lapangan. Kembali Kapolres menambahkan, apapun bentuknya, jika sudah mengendarai roda 2, roda 4 harus mempunyai surat izin mengemudi. Sebab, dengan adanya SIM tersebut adalah bentuk legalitas dalam berkendara dan membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai kemampuan-kemampuan yang sudah diujikan oleh kepolisian dalam mengendarai kendaraan di jalan raya. Tapi tentang video yang viral di Kota Lubuk Linggau, tadi kita temukan antara yang membuat video dengan anggota kita yang di lapangan memang ada salah dari pihak keluarga, apapun bentuknya. Kalau sudah pengendara roda 2, roda 4, roda 6, roda 10 harus mempunyai surat izin mengemudi, ya. Harus mempunyai surat izin mengemudi karena itu adalah bentuk legalitas mengendara, bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai kemampuan yang sudah diujikan oleh kepolisian dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, ya. Terus kita melakukan pendalaman kepada anggota yang melakukan pungli, ya, diduga melakukan pungli. Ini akan kita periksa hari ini. Terus dari pihak keluarga korban, pihak keluarga yang memviralkan ini mintanya besok karena ini mau buka puasa. Tim Liputan Silam Pari TV. Pemirsa, berita dedikat sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Edi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV punya ketegalai.